Pemirsa, Pura Dalam Solo merupakan salah satu pura kuno di Bali yang menyimpan kisah sejarah panjang dan misteri yang masih hidup hingga kini. Meskipun sumber tertulis mengenai asal-usul dan pendiriannya sangat terbatas, penuturan para tetua dan pemuka masyarakat menyebutkan bahwa keberadaan pura ini erat kaitannya dengan sosok penguasa di Tanah Jawa bergelar Ratu Dalam Solo yang diyakini pernah berkunjung ke Bali pada masa lampau. Hingga kini saban 6 bulan sekali banyak anggota masyarakat dari lingkungan keraton di Jawa datang bersembayang ke Pura Dalam Solo, menandakan kuatnya ikatan spiritual yang telah terjalin lintas wilayah tersebut. Penelitian yang dilakukan oleh tim penilai benda cagar budaya pada 31 Mei hingga 3 Juni 2006 menemukan sejumlah peninggalan penting di kawasan pura ini. Berdasarkan hasil kajian, beberapa arca yang ditemukan diperkirakan berasal dari abad ke-14 Masehi. Di Jawa Tengah, Pura Dalam Solo juga terdapat batu alam kuno yang diyakini berasal dari periode megalitik, menandakan bahwa kawasan ini telah lama menjadi pusat aktivitas religius masyarakat Bali kuno. Cagar budaya utama yang menjadi daya tarik di Utama Mandala adalah Prasada Dalam Solo, struktur suci dengan tinggi 6,5 meter, panjang 3,26 meter, dan lebar 3,06 meter. Prasada ini memiliki 3 bagian utama, kaki, badan, dan puncak. Dengan luas sekitar 50 are, Pura Dalam Solo terbagi menjadi 3 mandala. Di Jawa sisi terdapat Pura Beji dan Genah Melukat. Di arah timurnya di Madya Mandala, di arah baratnya terdapat Pura Alit. Di sana terdapat Pelinggih Ide Ratu Dalam Ped, Ide Ratu Ayu, Pelinggih Prajapati, dan Pelinggih Ide Ratu Sakti atau Ratu Rangde. Menuju ke Utama Mandala terdapat Candi Kurung atau Kori Agung dengan penjaga berupa arca kuda, onces rawa, dan kura-kura empas. Utama Mandala yang menjadi pusat pemujaan dengan pelinggih pokok berupa candi, serta dilengkapi pelinggih lain seperti Meru Tumpang Limo, Stana Dewi Ulun Danu, Manik Galih, Ratu Braban, Padma, Sangyang Tapeni, Pengaruman, Piasan, dan Priangan Ageng. Di arah utara terdapat Pura Anyar dengan pelinggih-pelinggih seperti Gedong Baru Pusaka, Pelinggih Taksu, Padma, dan Anglurah. Di pura ini tersimpan pelawatan suci berupa Rangde, Ide Ratu Mas Manik Mekudung, dan Ide Ratu Mas Manik Mektel Melilingan, di mana taru yang dipakai prarai tumbuh di Pura Anyar berupa pohon taru perunggut. Puja Wali di Pura Dalam Solo jatuh setiap Buddha Kliwon Sinte atau yang dikenal sebagai Hari Pagarwesi. Salah satu keunikan pura ini adalah banyaknya arca kuno yang masih terawat baik disungsung oleh masyarakat secara turun-temurun. Menurut penuturan warga, pada hari-hari tertentu di Jawa sisi pura sering muncul ratusan ular poleng yang diyakini sebagai penjaga gaib pura. Mereka akan muncul untuk menghalau pemendak yang datang dengan niat buruk. Selain itu, Ide Betara yang berstana di pura ini diyakini memiliki kemurahan, memberikan tambo atau penyembuhan bagi umat yang memohon kesembuhan penyakitnya. Pura ini juga dikenal memiliki kekuatan spiritual yang berhubungan dengan peristiwa besar. Salah satu kisah yang masih diingat masyarakat adalah saat menjelang peristiwa G30S PKI tahun 1965, di mana terjadi gempa dahsyat di kawasan pura. Seorang pemendak yang mengalami kerauhan menyampaikan pesan gaib agar masyarakat menjauhi warna merah dan segera bersembunyi. Ramalan yang kemudian diyakini berkaitan dengan tragedi nasional tersebut. Selain itu terdapat pula tarian sakral Sangyang Jaran yang ditarikan setiap sasih kelima diiringi tembang Kuskus Arum. Tarian ini dipercaya sebagai wujud persembahan untuk menolak bala dan menyeimbangkan alam semesta ketika terjadi keberbohan atau gangguan di masyarakat. Dengan kekayaan sejarah, peninggalan arkeologis, dan misteri yang mengiringinya, Pura Dalam Solo bukan hanya menjadi tempat suci bagi umat Hindu di Bali, tetapi juga menjadi warisan budaya yang meneguhkan identitas spiritual dan sejarah panjang hubungan Bali dengan masa lalu Nusantara. Hendra, Bali TV.